Sahabat Abdi Masyarakat, Bareskrim Polri hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun pemeriksaan kali ini bukanlah berkaitan dengan kasus penodaan agama, melainkan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan untuk PG hari ini pukul 10 WIB, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus DTP-Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan. Meski belum diketahui pidana asal TPPU Panji Gumilang, penyidik akan mulai mendalami keterangan termasuk 5 saksi lainnya yang ikut diperiksa hari ini. Ada saksi lain sekitar 5 orang kalau hadir, imbuhnya. Wisnu kemudian belum bisa memastikan apakah dari hasil pemeriksaan hari ini bisa menambah status tersangka ke Panji Gumilang yang sebelumnya juga telah menjadi tersangka di kasus penodaan agama. Ada kondisi yang mencurigakan, yaitu ada oknum di yayasan, ada 6 atau 8 orang tapi mempunyai nomor rekening sampai dengan 256 kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian diblokir 147 dengan alasan sisanya itu adalah untuk operasional pondok, kan gitu ya. Yang herannya lagi setelah 147 diblokir kok malah dibuka lah, kan yang lain sudah untuk operasional pondok ya. Itu yang kita juga harus ditelusuri oleh Bareskrim ya, itu harus ditelusuri. Nah dari situ saja itu sebetulnya kemungkinan besar itu ya memang ada tindak pidana pencucian uang, ini dugaan kerasnya tindak pidana pencucian uang. Namun tindak pidana pencucian uang itu kan memerlukan tindak pidana asal. Artinya gini, bahwa uang yang transaksi yang ada dalam PPATK itu ya, mutasi, alasan masuk keluar masuknya itu harus sebelumnya harus ada tindak pidana yang menyebabkan rekening ini kemudian terisi uang ya. Apakah rekening ini terisi uang dari orang-orang atau pihak-pihak yang dirugikan, yang pihak misalnya siapapun yang memberikan ke Al Zaitun atau ke nama rekening ini, ataukah itu sudah masuk ke rekening Al Zaitun dulu baru kemudian masuk ke rekening 8 orang atau 6 orang ini dan kemudian digunakan untuk apa? Untuk beli tanah dan sebagainya. Nah di posisi seperti inilah baru ada TPPU. Tapi kan ini sebenarnya mudah ya. Kasus TPPU di Indonesia itu banyak sekali. Yang mengatakan bahwa sulit Indonesia tidak bisa, itu saya kok bingung ya, karena saya sering sekali membantu itu sangat mudah. Kalau udah seperti ini tuh gampang. Dari PPATK kemudian kita lihat transaksinya. PPATK minta ke bank itu akan tahu uang yang masuk di transaksi 8 nama ini dari transaksi rekeningnya siapa, sebelumnya dari mana. Nah nanti orang-orang yang memberikan ini kita didalami apakah betul mereka itu membayar karena mereka dibujuk penipuan atau memang dari dana BOS, misalnya dana BOS masuknya kemana? Ke Al Zaitun, harusnya ke Al Zaitun, tidak boleh ke pribadi. Kalau dari negara masuk ke pribadi ya negaranya sendiri sudah teledor, harusnya masuk ke Al Zaitun. Tapi kalau dari dana BOS masuk ke Al Zaitun itu berarti Al Zaitun dan kemudian disalahgunakan, itu berarti ada korupsi dulu. Setelah korupsi digunakan lagi, mengalir lagi, baru ada TPPU. Jadi betul-betul sebetulnya nggak sulit ya. Sepanjang yang masuk ke rekening itu adalah hasil kejahatan, kemudian keluar lagi karena dimanfaatkan untuk beli tanah misalnya, untuk apa ya, mungkin untuk galangan kapal kah, untuk apa, itu adalah TPPU. Nah TPPU yang seperti ini berarti sudah ada TPA-nya, tindak pidana asal. Artinya seseorang dalam perbuatan itu ada 2 tindak pidana sekaligus. Ini yang harus difahami, dan nanti dakwaannya sekaligus. Jadi nanti ini memang agak banyak ya, ada kejahatan. Kalau memang betul bos itu ada kejahatan asalnya dari korupsi. Kalau dari orang-orang yang memberikan testimoni bahwa sekolah ini begini-begini ternyata tidak, dan kemudian karena teriming-iming keadaan yang ditawarkan kemudian memasukkan uang, itu berarti uang yang masuk itu adalah hasil penipuan. Ketika uang hasil penipuan digunakan untuk apapun, itu adalah TPPU. Itu yang kemungkinannya sangat banyak kemungkinannya, karena saksinya sudah banyak sekali dan sudah sedemikian rupa ya. Saya kira ini sekarang tantangannya, karena kan begini, ada saja perbuatannya terbukti tetapi perbuatannya ada tetapi tidak bisa membuktikan. Artinya apa? Profesionalitas dari Bareskrim Polisi Indonesia dipertaruhkan untuk kasus ini.
Ya, saya minta maaf ya, saya mempunyai pandangan sendiri bahwa bank-bank itu juga kewaspadaan bank, kepekaan bank yang namanya mencurigakan itu seolah-olah hanya, memang tidak ada larangannya, tetapi ketika seseorang mempunyai rekening banyak sekali, misalnya waktu itu ada kasusnya almarhum Yosua, seorang bintara mempunyai rekening lebih dari 2, harusnya kan curiga, ya kan, untuk apa gitu, apalagi ini yayasannya sendiri punya rekening sekian, kemudian oknumnya punya rekening 200 lebih, ya itu kan nggak masuk akal. Satu rekening saja bisa saja untuk menampung 1 triliun, 2 triliun, kan di dalam rekening itu kan perputarannya itu transaksi ditulis tercatatnya. Jadi kalau orang melakukan suatu perbuatan yang unusual, yang aneh ya, aneh dan merepotkan kan, dan banknya juga diam saja dan oke saja, ya ini jadi lama. Nah, saya juga menghimbau karena banyak sekali kasus-kasus PPPU memang melalui transaksi melalui bank, dan bank itu ada aturan-aturan bank bagaimana bank itu peka bahwa ini ada transaksi mencurigakan, ini ada rekening seseorang, orang buka rekening masuk kemudian keluar, misalnya penipuan-penipuan online, tapi tidak pernah bank itu lapor kepada PPRATK. Baru terungkap ketika sudah jadi kasus diributkan di media, baru banknya. Kenapa? Karena bank itu sendiri kalau tidak melakukan kewajiban banknya, tidak lapor, ancaman dendanya hanya 250 juta, ya nggak apa-apa dibandingkan yang masuk misalnya 15 triliun. Nah, ini harus dipikirkan kembali karena tidak ada pemidanaan terhadap korporasi bank itu kalau dia juga membantu dijadikan bank itu dijadikan sarana untuk melakukan pencucian uang. Ini permasalahan yang kemungkinan kenapa lama, dan kemudian ya itu tadi kemungkinan yang seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada siapa di situ sehingga lama sekali dan sebagainya. Semoga ini tidak terbukti bahwa memang ada hal-hal non yuridis yang membuat ini jadi lama gitu, karena semakin lama semakin sulit untuk melacak dan tracing dan kemudian merampas kembali kepada yang berhak. Dan ini apalagi sekarang ini Al-Zaitun, negara mempunyai suatu kewajiban bahwa ini ada pendidikan ini kan harus dibiayai, tetap harus dijalankan. Pakai apa? Ya harusnya pakai uang-uang yang sudah di freezing atau sedang dikejar itu, supaya tidak membebani negara, meskipun mungkin ada saja kelalaian negara dalam hal ini keperbankannya, dan misalnya ada perizinan yang sejak awal sebetulnya sudah mencurigakan tapi juga dibiarkan. Sudah ada suara kan yang namanya penyidik itu kan tidak harus mendapatkan laporan. Semua lembaga penegakan hukum itu mempunyai bidang yang namanya intelijen, itu yang melihat-lihat dalam penyelidikan diam-diam gitu kan, dan kemudian yang namanya data, ada dugaan kejahatan itu bisa saja didapatkan sendiri, yaitu dengan cara apa? Misalnya media menyampaikan, kemudian mereka bekerja, kan ini ada data, itu penyidikan tidak memerlukan upaya paksa, jadi kapanpun bisa sepanjang kepolisiannya, warga masyarakatnya, kepekaannya atau suara-suara masyarakat itu ditampung bahwa ada kecurigaan, ada hal-hal yang tidak wajar di dalam pengelolaan pondok pesantren ini. Nah ini sekarang kalau kemarin kita harus cepat, sekarang harus ngebut gitu ya, supaya dan harus segera ya, semoga semoga mendapatkan buktinya sehingga bisa naik ke penyidikan hari ini, penentuan tersangkanya, dan yang paling penting adalah penutupan sementara, penghentian sementara transaksi yang dilakukan PPATK yang hanya 20 hari ini bisa segera dialihkan ke penyidik, jadi aman gitu ya. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.